10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Banyak korban yang berjatuhan demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada penjajahan. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya mengapresiasi jasa para pahlawan dan menghargai warisan budaya pada era tersebut. Bentuk gerakan apresiasi kita yaitu mengunjungi tempat bersejarah di Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan. Tempat bersejarah tersebut biasa dikenal dengan museum. Terlalu buruk jika museum sebagai ruang publik hanya didirikan sebagai tempat debu untuk menetap. Pada kesempatan ini, kita akan berkunjung ke sebuah museum terkenal di Jakarta. Museum ini terletak tidak jauh dari stasiun Jakarta Kota. Yang dimana museum ini adalah salah satu tempat yang menjadi bukti perjuangan Indonesia untuk memerdekakan bangsa, yaitu Museum Fathahillah. Inilah suasana lingkungan di sekitar Museum Sejarah Jakarta atau biasa kita sebut Museum Fathahillah, yang terletak di Taman Fathahillah, Kota Tua, Jakarta Barat. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Devon. Sekarang saya sudah berada di pintu barat dari Museum Fathahillah. Ayo beli tiketnya bersama saya. Nah pemirsa, kita sudah sampai di ruang pertama di Museum Fathahillah, yaitu ruang mural Hari Jadi. Nah, kita sudah disuguhi oleh lukisan-lukisan ini yang dibuat oleh Hari Jadi Sumodijojo pada tahun 1975. Lukisan ini sudah diakui kesulitannya oleh para seniman-seniman karena museum ini terletak dekat pada laut sehingga menimbulkan tingkat kelembapan yang tinggi sehingga cat-catnya di sini susah sekali menempel di dinding-dinding ini. Nah, kali ini kita sudah disuguhkan lagi dengan ilustrasi peperangan dari Jepekon dan Sultan Agung. Nah, lukisan ilustrasi ini dibuat oleh S. Sudjojono pada tahun 1973. Ya pemirsa, setelah melewati ruang mural Hari Jadi, kita sekarang disuguhkan oleh peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Kita sudah masuk di terbentuknya Batavia, dan di sini ada denah Batavia sebelum Belanda masuk, yaitu pada tahun 1619, dan di sini ada denah Batavia setelah Belanda masuk, yaitu pada tahun 1650. Nah, saya sudah di ruangan pada peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman Batavia. Nah, sekarang kita sudah ada di Balai Kota. Ruangan ini adalah ruang sidang yang dipakai oleh Dewan Kota Praja di Kota Batavia. Dan mebel-mebel di sini sudah terdapat pada abad 18. Dan mebel-mebel di sini kemungkinan besar terbuat di Indonesia. Lalu di ruang Sultan Agung ini terdapat juga senjata-senjata yang telah dipakai masyarakat Nusantara sejak lama. Dan senjata-senjata tersebut adalah tombak-tombak. Nah, kita sudah sampai di pedang keadilan, dan ini digunakan untuk memvonis mati orang oleh Dewan Pengadilan Raad van Justitië.
Saya sekarang sudah ada di ruangan kampung Omenladen. Omenladen itu adalah wilayah di luar Batavia yang sekarang menjadi wilayah Detabek, yaitu Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, wilayah tersebut menjadi pemukiman VOC baik yang masih aktif dan sudah pensiun. Nah, disinilah kejadian ilustrasi peristiwa Banda Neira yang dilakukan oleh JP Kun untuk merebut paksa emas dan rempah-rempah yang dilakukan sehingga melakukan hukuman mati dan menyisakan 1.000 orang di warga masyarakat Maluku. Dan 1.000 orang tersebut dilakukan untuk buruh paksa dan budak. Saya sekarang sudah berada di ruang penjara bawah tanah khusus pria. Di sini tempat di mana tokoh masyarakat yang melawan pemerintahan Hindia Belanda dikurung dan mereka disiksa dengan cara tidak makan, tidak minum, dan mereka akhirnya BAB juga di dalam, terus akhirnya mati perlahan. Saya, kita, kalian semua, sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah saatnya meneruskan perjuangan pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Jadi, janganlah berdiam diri dan tutup mata serta menyia-nyiakan jasa para pahlawan yang sudah gugur di peperangan. Marilah kita berusaha untuk memajukan bangsa ini. Sekian perjalanan dari Meja Paku hari ini. Selamat Hari Pahlawan.